Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai siang hari ini, di siang hari yang penuh berbahagia ini, Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita merupakan suatu tanda bahwa ketika mencintai seorang hambanya, Allah jadikan dia seorang yang beriman. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang yang diberikan iman, meskipun dia tidak diberikan dunia, maka pada hakikatnya dia telah diberikan segala sesuatu. Maka tentu kita wajib untuk menjaga keimanan kita dari hal-hal yang membatalkan sampai ajal menjemput kita. Bersyukur kepada Allah adalah dengan tidak menjadikan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalam bermaksiat kepadanya. Ketika kita diberikan nikmat iman, ketika kita diberikan nikmat sehat, tentu bagaimana cara mensyukurinya adalah dengan tidak menjadikan nikmat sehat tersebut di dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak menjadikan kesehatan yang Allah berikan kepada kita di dalam bermaksiat kepada Allah. Ketika kita diberikan nikmat harta, bagaimana cara mensyukurinya adalah dengan tidak menjadikan harta yang Allah berikan kepada kita di dalam bermaksiat kepada Allah. Ini adalah hakikat dari syukur yang wajib bagi individu masing-masing dari kita, yang juga merupakan kewajiban hati atas setiap individu masing-masing dari kita selaku mukallaf. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di siang hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita di dalam upaya meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi buku ini pertama saya tulis mengambil kebanyakan atau sebagian besarnya dari kitab salah satu guru kita, namanya Syekh Muhammad Al-Akhras. Kemudian saya tambahkan beberapa nasihat, beberapa faedah dari kitab-kitab guru kita, Maulana Syekh Abdullah Al-Harawi. Insyaallah ini juga akan menjadi pertemuan terakhir kita di dalam membahas
tentang buku ini. Insya Allah next atau pertemuan selanjutnya kita akan membaca kitab guru kita Syekh Abdullah Al-Harari yang berisikan tentang nasihat-nasihat beliau, arahan-arahan beliau, petunjuk-petunjuk beliau di dalam menempuh jalan selamat. Ada kitab namanya, barangkali mungkin sudah pada dengar, namanya Sami'atus Syekh Yaqul. Insya Allah minggu depan akan kita bahas ini. Adapun hari ini kita akan selesaikan pertemuan terakhir di dalam membahas trik dan metode di dalam meraih sakinah mawadah warahmah. Berakhlak dan berbudi pekertilah. Di sini judulnya begitu, meskipun dalam keadaan marah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, wa khiyarukum linisaihim." Maknanya bahwa orang yang imannya sempurna di antara orang-orang mukmin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya. Maka dari sini hendaknya bagi seorang suami itu memperlakukan istrinya dengan akhlak yang baik. Berbudi pekerti yang baik adalah ungkapan dari bersabar ketika dia disakiti oleh orang lain. Itu yang pertama. Artinya ketika dikatakan bahwa akhlakul karimah atau berbudi pekerti yang baik itu ungkapan dari 3 hal. Ungkapan dari 3 perkara. Yang pertama adalah dia bersabar ketika disakiti orang lain. Yang kedua, tidak membalas suatu keburukan yang dilakukan orang lain kepada dirinya dengan keburukan lagi. Dan yang ketiga, senantiasa melakukan kebaikan. Nah, maka setiap sifat baik yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk berakhlak dengan sifat tersebut, maka itu merupakan akhlak dan budi pekerti Rasulullah. Budi pekerti yang baik itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Akhlak yang mulia memiliki derajat yang tinggi menurut Islam. Hal ini bukan berarti lebih utama daripada iman. Akan tetapi sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang adalah ketika dia memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik dengan dibarengin keimanan yang benar terhadap Allah dan Rasul-Nya. Itu jadi. Nah, kemudian judul baru, lawanlah nafsu kita. Rasulullah mengajarkan dan menunjukkan kepada kita bahwa di dalam pergaulan sesama manusia, ketika dia berbuat buruk kepada kita, hendaknya kita membalasnya dengan kebaikan. Memang sulit, tapi coba berusaha dipraktekkan, dicoba secara perlahan. Jadi ketika orang berbuat buruk kepada kita, hendaknya kita membalas keburukan tersebut dengan kebaikan. Suatu ketika ada sahabat namanya Jabir ibn Sulaiman. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu." Kemudian Rasulullah menjawab, "Kalau ada orang yang mencacimu dengan sesuatu yang dia tidak ketahui dari dirimu, maka jangan Anda balas dengan cacian yang Anda ketahui keburukan itu dari dirinya." Artinya ketika orang mencaci kita dengan sesuatu yang dia tidak tahu tentang apa, dengan sesuatu yang tidak dia ketahui dari diri kita, maka jangan kita membalas orang tersebut dengan cacian yang sesuatu dengan cacian sesuatu yang kita ketahui dari orang tersebut.
Kemudian sahabat mulia ini ketika mendengar hadis ini dari mulut mulia Rasulullah, tidak pernah mencaci seorang pun sampai akhir hidupnya. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat cepat di dalam menerapkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada mereka. Al-Imam Abu Dawud di dalam sahihnya, namanya Sahih Abu Dawud, bahwa Rasulullah bersabda, "Laisa syadidu man ghalaban nasa, walakinna syadida man ghalaba nafsah." Maknanya bahwa orang yang kuat bukanlah mereka yang mengalahkan banyak orang, akan tetapi mereka yang mampu untuk menundukkan hawa nafsunya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bahwa Rasulullah hidup, dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah hidup di antara dua orang tetangga yang buruk akhlaknya. Yang pertama namanya Uqbah ibn Abu Mu'aid, dan yang kedua adalah Abu Lahab. Mereka melemparkan kotoran manusia di depan pintu Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah sangat bersabar terhadap perlakuan mereka. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang paling pemberani dan kuat, Allah berikan kekuatan kepada beliau seukuran 40 orang laki-laki, akan tetapi beliau memaafkan atas apa yang mereka lakukan kepada beliau. Ketiga akhlak mulia yang tadi kita jelaskan, bahwa akhlak yang mulia atau al-akhlakul karimah itu ungkapan dari tiga hal. Itu adalah merupakan akhlak terpuji Rasulullah. Dan tidak ada akhlak yang lebih terpuji melebihi akhlaknya Rasulullah. Oleh karena membiasakan nafsu untuk senantiasa sabar ketika disakiti oleh orang lain merupakan jalan meraih ketinggian derajat. Maka sabarlah ketika marah. Betapa banyak perbuatan kejahatan disebabkan karena marah. Betapa banyak orang yang memutus tali silaturahmi karena sebab marah. Begitu juga betapa banyak tolak yang terjadi antara sepasang suami istri itu disebabkan karena marah. Nah, makanya di antara bahaya dan di antara di antara perkara yang paling bahaya, yang paling menakutkan ketika seseorang marah adalah terjatuh dalam kekufuran. Seperti sebagian orang yang mencaci maki Allah disebabkan karena pemikiran istrinya misalkan tidak sejalan dengan dirinya, atau disebabkan anaknya tidak menjalankan dan menuruti perintahnya. Nah, maka ketika datang permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu di rumah, di dalam pekerjaan, di perjalanan, atau di tempat-tempat lainnya, hindari sebisa mungkin sifat marah. Tahanlah dan jagalah lisan dari mengucapkan perkataan buruk. Maafkanlah orang yang menyakitimu. Lihatlah baginda Nabi Nuh, hidup 950 tahun bersama kaumnya, menyeru mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, mengajak mereka untuk mendapatkan kenikmatan surga. Akan tetapi mereka mendustakannya. Bahkan tidak cukup sampai di situ, mereka juga memukuli Nabi Nuh sampai beliau terpingsan. Tapi meskipun demikian, Nabi Nuh tidak berhenti menyeru kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Beliau membalas keburukan yang dilakukan kaumnya dengan kebaikan. Dengan beginilah kepribadian dan beginilah setiap kepribadian para nabi, menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah, menyelamatkan mereka dari kekufuran dan siksa api neraka yang kekal. Nah, akan tetapi justru orang-orang kafirlah yang membalas para nabi dengan cacian. Meski demikian, para nabi tetap bersabar, senantiasa berbuat baik kepada mereka. Maka orang yang menginginkan derajat yang tinggi hendaknya mengikuti jalan para nabi dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Maafkanlah
dan tidak membalas suatu keburukan dengan keburukan lainnya. Akan tetapi balaslah dengan kebaikan, maka dia telah menempuh jalan para nabi. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai menggagas thariqah Rifaiyah. Beliau adalah seorang yang sangat rendah hati. Ketika orang lain berbuat buruk kepada dirinya, beliau pun membalas dengan menampakkan kepada orang tersebut sifat lembut dan kasih sayang. Suatu ketika beliau berjumpa dengan seorang Yahudi. Sebelumnya Yahudi tersebut mendengar bahwa Imam Ahmad Ar-Rifai adalah seorang sosok yang penuh dengan kerendahan hati, sehingga dia hendak menguji ketawaduan dan kerendahan hati Imam Ahmad Ar-Rifai. Lalu Yahudi tersebut bertanya, wahai Sayyid, manakah yang lebih mulia, anjing ini ataukah dirimu? Imam Ahmad Ar-Rifai pun dengan ketawaduannya, dengan kerendahan hatinya, beliau pun menjawab, kalau seandainya aku selamat dari melewati sirat, artinya jembatan yang membentang di atas neraka, maka aku lebih mulia. Yahudi tersebut pun menangis dan masuk ke dalam agama Islam, dia beserta keluarganya. Lemah lembut terhadap istri. Lemah lembut terhadap istri dan sabar atas dirinya bukanlah sesuatu yang mudah. Juga bukan merupakan tanda lemahnya seorang suami di hadapan istrinya, sebagaimana diyakini sebagian orang yang tidak berilmu di zaman sekarang. Akan tetapi sifat lemah lembut dan sabar adalah merupakan sifat para pemuka dari umat ini. Allah menciptakan sifat lemah lembut pada sebagian hambanya dan memujinya dengan sifat tersebut. Sebagaimana Allah juga menciptakan sifat safah, artinya berbuat tanpa adanya hikmah dan mencelanya. Artinya Allah mencela perbuatan sifat safah tersebut. Maka orang yang lemah lembut, Allah khususkan dengan sifat itu agar dapat bersabar terhadap orang-orang safih, artinya orang-orang yang berperilaku tanpa ada hikmah di dalam sesuatu atau di dalam pekerjaan yang dia lakukan. Karena kalau tidak demikian, apa faedah dari diciptakan sifat lemah lembut ini? Karena orang yang tidak bisa bersabar terhadap orang yang safih, maka dia orang yang safih juga. Jadi gitu. Artinya apa? Kita dituntut untuk berperilaku baik, lemah lembut terhadap mereka yang safih. Karena kalau tidak demikian berarti sama dengan dia. Diceritakan ada seorang yang ditinggal temannya ketika dalam safar atau perjalanan jauh. Ketika ditanya kenapa, dia pun menjawab bahwa temanku seorang yang buruk akhlaknya. Tapi meskipun demikian aku tetap bersabar padanya. Maka dijawab atas pertanyaan yang dia katakan, kalau seandainya Anda seorang yang berakhlak baik, maka tidak akan pernah mengetahui buruknya akhlak dari temanmu. Subhanallah ajib. Kalau seandainya seorang yang baik, maka tidak akan pernah mengetahui buruknya akhlak dari teman. Ajib. Subhanallah. Maka orang yang mengetahui buruknya akhlak seorang teman, maka dia bukan seorang yang hilm, artinya bukan seorang yang halim, lemah lembut. Dan orang yang tidak bisa bersabar atas seorang perempuan, maka dia seandainya dia tidak bisa bersabar atas seorang. Terakhir, suami Allah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhuli min ayyi abwabil
syi'ti. Maknanya bahwa ketika seorang istri menjalankan salat 5 waktu, menjalankan puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, masuk ke dalam pintu surga. Di sini kita ambil makna bahwa seorang perempuan muslimah yang selama hidupnya dia melaksanakan salat sebagaimana yang Allah perintahkan, menjalankan puasa Ramadan sebagaimana yang Allah perintahkan, menjalankan setiap perintah suaminya di dalam ketaatan kepada Allah, maka dia dapat memilih untuk masuk ke dalam pintu surga yang delapan, karena pintu surga yang lainnya. Seorang suami dan istri yang tolong menolong ketika di dunia di dalam ketaatan kepada Allah, saling memerintah dalam kebaikan dan mengingatkan dalam keburukan, maka kelak hari kiamat seorang suami tidak akan lari dari istrinya. Begitu juga seorang istri tidak akan lari dari suaminya. Adapun suami istri yang tolong menolong dalam kemaksiatan, tidak saling tolong menolong di dalam ketaatan kepada Allah, kelak hari kiamat suami akan lari dari istrinya dan istrinya juga akan lari dari suaminya. Kenapa? Karena suami takut dituntut apa yang menjadi hak apa yang menjadi hak istrinya, begitu juga istri takut dituntut apa yang menjadi hak suaminya ketika di dunia. Begitu juga seorang ayah dan anaknya, kecuali memang keduanya ketika di dunia tolong menolong di dalam kebaikan, saling menasehati, maka kelak hari kiamat tidak akan saling lari sesama mereka. Sahabatku, mari kita memulai ini semua dengan mempelajari ilmu agama. Karena dengan jalan inilah seorang suami dapat mengetahui apa yang menjadi hak istrinya. Begitu juga seorang istri dapat mengetahui apa yang menjadi hak istrinya. Dalam sebuah hadis dijelaskan ahaqqun nasi bil mar'ati zawjuha wa ahaqqun nasi bir rajuli ummuhu. Seorang yang paling berhak atas seorang perempuan adalah suaminya, dan seorang yang paling berhak atas seorang laki-laki adalah ibunya. Karena dengan ilmu agama sepasang suami istri dapat mengetahui hak Allah atas hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, bahwa sahabat Mu'adz ibn Jabal, dia berkata, suatu ketika aku membawa Rasulullah di atas keledainya Rasulullah bernama Ufair namanya. Suatu ketika Rasulullah berkata kepadaku, wahai Mu'adz, apakah Anda tahu hak Allah yang paling besar, yang paling agung atas hambanya? Mu'adz pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasulullah pun menjawab, hak Allah atas hambanya yang paling agung adalah beribadah kepadanya dan tidak sesuatu. Maka kewajiban seorang hamba yang paling agung adalah beriman kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah Maha Ada tanpa sedikit pun keraguan dalam keberadaannya, ada tanpa menyerupai dengan segala sesuatu dari makhluknya, ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluknya, dan ada tanpa tempat. Begitu juga beriman kepada Rasulullah dengan meyakini bahwa setiap apa yang Rasulullah kabarkan adalah sesuatu yang benar adanya. Sama halnya perkara tersebut berkaitan dengan perkara yang akan terjadi di masa yang akan mendatang, tentang perkara akhirat, tentang perkara yang terjadi pada umat terdahulu, atau di dalam penghalalan tentang perkara perharuman, itu semua adalah wajib kita benarkan dan wajib kita terima. Wa kullu ma ata bihir rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Nah, maka setiap seorang yang mengenal Allah dengan sesuatu yang layak bagi keagungannya, orang yang mengenal Rasulullah dengan sesuatu yang layak bagi keagungannya, dengan membenarkan di dalam hati dan membenarkannya di dalam hati dan mengucapkannya di dalam lisan, maka dia telah mengerjakan perbuatan yang paling afdol, perbuatan yang paling mulia secara mutlak. Dengan demikian dia terjamin selamat dari kekal di dalam api neraka dan meraih cinta selamanya di dunia dan di akhirat. Allahumma rizukna husnal iqtida'i bil anbiya'i wal awliya'i was salihin wa nas'aluka an taj'alana min ibadikal mutakhallaqin bi akhlaqi nabiyyikal mustafa wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, mungkin kita cukup sampai di sini. Nuhalil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.